Sunat-sunat rawatib. Yang dimaksudkan sholat rawatib ialah sholat-sholat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang beliau anjurkan, yang dikerjakan bersama sholat fardu 5 waktu sebelum atau sesudahnya. Fadilah sholat sunat rawatib. Ada beberapa hadis yang menyebutkan fadilah sholat sunat rawatib, diantaranya fadilah sunat rawatib secara global, dan ada pula fadilah sebagian sholat itu yang disebutkan sendirian. Inilah diantara hadis-hadis itu. Diriwayatkan dari Ummu Habibah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba muslim yang mendirikan sholat karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat serta tatawu selain fardu, melainkan Allah membangunkan sebuah rumah baginya di dalam surga atau dibangunkan sebuah rumah baginya di surga. Dalam riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai disebutkan penafsiran rakaat-rakaat ini dengan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Saya katakan, hadis ini menunjukkan anjuran menekankan sholat 12 rakaat ini sebagai sholat tatawu yang dikerjakan setiap hari. Siapa yang memelihara sholat-sholat rawatib ini, maka dia termasuk ke dalam karunia yang disebutkan dalam hadis ini, karena dia senantiasa mengerjakan setiap hari sebanyak 12 rakaat atau bahkan lebih banyak lagi. Di dalam hadis ini terkandung fadilah menjaga sunat-sunat rawatib secara umum yang secara khusus disebutkan di dalam hadis ini. Telah disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sunat-sunat rawatib ini dan semua pendapat juga menyepakatinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib di dalam rumah beliau, 2 rakaat sesudah isya di dalam rumah beliau, 2 rakaat sebelum subuh. Itu merupakan satu yang seorang pun tidak boleh tahu apa yang beliau kerjakan. Hafsah beritahuku bahwa jika muadzin sudah mengumandangkan azan dan fajar sudah menyingsing, maka beliau sholat 2 rakaat. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan yang seperti ini dengan tambahan dan 2 sujud rakaat sudah Jumat. Dalam riwayat Muslim disebutkan, adapun untuk sholat maghrib, isya dan Jumat, maka aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah beliau. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan, aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat yang beliau kerjakan pada siang dan malam.